Kita lanjut kedua ya, tentang pemrograman web. Nah, materi hari ini konsep dasar web. Jadi web itu tidak sama dengan internet. Artinya web itu bisa diakses, bisa menggunakan internet maupun tanpa internet. Contoh tanpa menggunakan internet seperti apa? Artinya dia bisa diakses melalui localhost misalkan, ataupun dengan IP tertentu yang hanya bisa diakses di lingkungan sekitarnya misalkan. Artinya dia tidak menggunakan internet. Kemudian ada web menggunakan internet. Contohnya apa? Ya kayak misalkan situs Polman Bubble kan. Nah, www.polman-bubble.ac.id. Nah, itu kan harus menggunakan internet tuh untuk mengakses web tersebut. Jadi web itu tidak sama dengan internet. Cuman web ini bisa diakses dengan internet maupun tanpa internet. Nah, kalau tanpa internet berarti dia menggunakan jaringan lokal. Misalkan kayak localhost misalkan. Kemudian internet itu apa sih? Internet adalah jaringan komputer yang tersambung. Jadi ada keterhubungan antara jaringan komputer dengan menggunakan standar TCP atau IP. Kemudian web adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia, teks, gambar, animasi, video yang di dalamnya menggunakan protokol HTTP dan diakses melalui browser. Jadi web itu berupa konten, mana konten itu berisi teks, gambar, animasi, video. Contohnya apa? Facebook. Facebook itu kan ada teks tuh, ada judulnya, misalkan statusnya apa, misalkan. Dan kita bisa juga memasukkan gambar, misalkan. Kemudian animasi, video, dan lain-lain. Jadi dia merupakan sebuah dokumen yang isinya berupa dokumen-dokumen teks, gambar. Oke, contoh misalkan aplikasi berbasis internet, apa sih contohnya? Seperti email, internet, messenger, dan lain-lain. Kemudian ada situs web. Itu apa sih? Situs web merupakan kumpulan dari halaman web yang sudah dipublikasikan di jaringan internet dan memiliki domain atau URL yang dapat diakses. Misalkan situs koran Bangka Pos apa sih? Nah, situsnya berarti www.bangkapost.com. Artinya situs tersebut sudah memiliki web di mana halaman-halaman web itu sudah ada konten-kontennya. Jadi ketika saya klik misalkan artikel Pangkal Pinang, berarti keluar nih informasi-informasi terkait berita-berita yang ada di Pangkal Pinang. Ketika saya klik misalkan berita Sungai Liat atau Kabupaten Bangka misalkan, nanti keluar tuh informasi-informasi mengenai berita yang ada di Kabupaten Bangka atau Sungai Liat. Kemudian misalkan di situs itu ada video nih misalkan, ketika saya klik video ntar keluar nih video-video beritanya. Atau saya klik menu kontak misalkan, nah saya bisa mengkontak redaksi Bangka Pos misalkan, gitu. Itu pengertian situs web. Jadi situs web itu sebuah kumpulan dari halaman web yang sudah dipublikasikan dan memiliki domain. Jadi punya domain ya. Kemudian pengertian HTTP jadi merupakan hypertext transfer protokol di mana digunakan dengan World Wide Web. Jadi mentransferkan sebuah dokumen bentuknya dalam www gitu, www. Misalkan www.polman-bubble.ac.id misalkan. Nah, ada yang namanya HTTPS. Ini kok agak bergema ya? Kenapa ya? Sebentar ya. Saya bergema. Bentar. Kenapa ya bergema? Ada yang di mute nggak? Di unmute dulu coba. Suaranya biar nggak bergema. Sudah? Soalnya masih bergema. Tes. Udah belum? Masih bergema juga. Tes. Oke, udah. Kemudian ada yang namanya HTTPS. Apa sih beda HTTP sama HTTPS? Nah, kalau HTTPS ini dia lebih secure, di mana web tersebut sudah ada security-nya.
Security di sini dalam artian keamanannya ya, keamanan bagaimana menangkal hacker misalkan atau serangan-serangan hacker dan sebagainya. Ada yang namanya HTTPS. Nah, biasanya kalau bank-bank, situs-situs bank misalkan kayak Bank BI, terus bank-bank yang lain juga biasanya dia menggunakan HTTPS biar dia lebih secure. Nah, kalau yang biasa-biasa nih misalkan nggak ada secure, dia cuma HTTP aja. Contohnya kayak web saya ya, insanbelum-belajar.com. Nah, saya hanya menggunakan HTTP. Artinya web itu mudah diserang oleh hacker. Beda kalau situs bank. Kalau situs bank tuh HTTPS biasanya. Kemudian ada yang namanya World Wide Web. Nah, World Wide Web ini adalah halaman-halaman website yang dapat saling berkoneksi, saling terhubung dengan link-link untuk membuat suatu informasi. Kemudian ada yang namanya URL atau URI. URL sendiri adalah singkatan dari Uniform Resource Locator, di mana merupakan serangkaian atau kumpulan karakter yang memiliki standar yang ditujukan untuk menunjukkan alamat suatu sumber, seperti dokumen atau gambar, nah, URL. Misalkan www.polmanbubble-ac.id / misalkan gambar / foto.png misalkan. Dia mengacu ke sumber tertentu untuk mengakses sebuah dokumen. Baik itu PDF, atau gambar, atau video, atau yang dokumen-dokumen lainnya. Kemudian ada yang namanya URI, Uniform Resource Identifier, di mana ini merupakan untaian karakter yang digunakan untuk mengidentifikasi nama, sumber, atau layanan di internet. Kemudian perbedaannya apa sih URL sama URI? Nah, kalau URL digunakan browser untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di internet. Kemudian kalau URL juga merupakan bagian dari URI. Jadi URL itu merupakan bagian dari URI. Kemudian kalau URI, dia mengidentifikasi dokumen tunggal dan dituliskan dalam satu baris teks. Nah, nanti kita pelajari bagaimana sih bedanya tuh, nanti kita pelajari. Kemudian konsep web itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya web statis. Yang kedua adalah ada web dinamis. Nah, kalau web statis ini di mana konten webnya tidak dapat diubah secara langsung menggunakan browser. Jadi kalau misalkan ada perubahan-perubahan data atau konten, kita harus mengupload dulu kode-kodenya. Misalkan kita buat kodenya berdasarkan kode HTML nih. Kita udah coding HTML-nya, kemudian ada perubahan nih, ada penambahan fitur atau penambahan menu misalkan. Nah, itu tidak secara langsung ada di web. Nah, namun kita harus mengkodekannya dulu, kemudian baru kita upload, baru adanya perubahan. Nah, ini yang namanya web statis. Makanya di sini keywordnya itu merubah konten web tidak secara langsung. Jadi dia tidak bisa secara langsung. Beda kalau dinamis. Nah, kalau web dinamis ini dia langsung berubah. Jadi ketika klien mengubah konten, otomatis halamannya itu ada di web. Nah, ini biasanya kalau web dinamis ini dia udah terkoneksi dengan database. Biasanya misalkan ketika saya menulis status misalkan hari ini ya jam sekarang, ketika saya submit nanti keluar tuh di menu websitenya keluar secara otomatis. Nah, kalau statis enggak, kalau statis dia harus ini update dulu. Jadi perbedaannya di situ. Oke, lanjut. Contohnya web statis seperti apa sih? Misalkan kita membuat kode dengan HTML, misalkan nanti JavaScript, CSS, misalkan. Web dinamis seperti apa? Nah, web dinamis ini di mana webnya ini udah terkoneksi dengan server, dengan database. Misalkan ngebuat aplikasi pendaftaran, misalkan ketika si mahasiswa baru mendaftar, ketika dia klik submit, otomatis admin langsung bisa melihat. Nah, ini yang dinamakan web dinamis. Kemudian jenis-jenis pemrograman web. Jenis-jenis pemrograman web ada dua. Ada yang namanya client side scripting atau yang disingkat C atau apa ya? Kalau CSS bukan ya, apa singkatannya yang bagus ya? Ada yang namanya client side scripting, ada yang namanya server side scripting. Nah, contoh client side scripting kayak HTML, CSS, JavaScript dan sebagainya. Nah, kalau client side scripting yaitu bahasa pemrograman web yang digunakan pengolahannya di sisi klien. Jadi pengkodingannya di sisi klien. Nah, kalau server berarti dia udah berhubungan dengan sisi server. Jadi pengkodeannya sudah bisa mengakses server. Contohnya kayak JSP, PHP, ASP. Nah, untuk
semester 1 ya, untuk pemrograman web di semester 1 ini lebih difokuskan pada client side scripting. Bagaimana sih kita membuat desain web, membuat kode dengan kode HTML, CSS, JavaScript, atau dengan menggunakan HTML5 atau menggunakan teknologi-teknologi web yang ada saat ini. Nah, untuk semester 1 kita fokusnya ke client side scripting. Nah, nanti di semester 3 kalau nggak salah 3 atau 4 saya lupa, 3 atau 4. Nah, kalian nanti lanjut ada yang namanya mata kuliah pemrograman web lanjutan. Nah, ini lanjutannya yaitu kalian ke server side scripting. Nah, bagaimana membuat sebuah web yang terkoneksi dengan database atau koneksi ke server. Nanti kalian belajar tentang PHP nantinya atau JSP atau pemrograman lainnya. Nah, untuk yang semester ini kita fokusnya ke client side scripting. Nanti kita belajar bagaimana sih belajar HTML, belajar CSS, JavaScript, bagaimana membuat game dengan HTML5 misalkan. Nanti kita pelajari. Kemudian ini arsitektur berbasis web client side scripting, di mana kode-kodenya itu ya berbentuk HTML, kemudian diakses. Nah, kalau ini udah menggunakan database. Nah, kemudian yang selanjutnya komponen-komponen penyusun web statis. Jadi apa-apa saja sih yang diperlukan dalam pembuatan atau pembuatan web statis ini? Yang pertama kali kita harus tahu dulu bahasa pemrogramannya. Kita menggunakan apa nih? Client side scripting atau server side scripting. Misalkan kita client side scripting. Nah, kira-kira apa yang mau kita coding nih? HTML kah? CSS kah? Atau JavaScript kah? Atau HTML5 atau yang lainnya? Nah, kemudian kita harus mempunyai web editor. Nah, jadi codingnya itu di mana Pak codingnya? Codingnya ya menggunakan web editor. Web editornya sebenarnya banyak sih. Salah satunya misalkan pakai Notepad bisa, atau Notepad++, atau menggunakan Sublime Text ya silakan, atau menggunakan Dreamweaver, atau menggunakan editor-editor lainnya silakan. Jadi untuk melakukan pengkodean web itu harus mempunyai web editor. Jadi kodenya gimana? Kodenya ya menggunakan web editor. Nah, setelah kita menggunakan web editor, setelah kita melakukan pengkodean, nah langkah selanjutnya adalah melihat hasil dari kode kita ini benar apa enggak, masih berantakan enggak gambarnya, apa layoutnya masih berantakan enggak kira-kira. Nah, kita memerlukan web browser untuk mengecek hasil dari kode yang kita buat. Nah, web browser ini ya seperti yang kalian pakai ini, misalkan Google Chrome, misalkan Mozilla, atau Internet Explorer, ataupun browser-browser lainnya. Jadi silakan gunakan browser yang bebas lah. Nah, namun terkadangnya setiap browser ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalkan kalau di CSS di Chrome tampilannya bagus nih, tapi ketika saya dibuka di Mozilla agak berantakan nih. Nah, berarti kita harus belajar bagaimana sih menghubungkan atau menyatukan ketika saya buka di Chrome tampilannya bagus, ketika saya buka di Mozilla tampilannya juga bagus. Atau di Internet Explorer yang jarang dipakai orang ya, ketika saya running, saya buka, atau tampilannya jadi berantakan, jelek gitu. Nah, berarti kan ada sesuatu kode yang harus kita tambahkan. Kemudian kalian juga harus punya image editor. Ini opsional sih kalau image editor ini nggak mesti harus ada. Nah, tujuan image editor ini ya untuk aplikasi pengeditan gambar. Misalkan gambarnya ini terlalu kurang menarik nih, misalkan. Saya menggunakan Photoshop misalkan atau Corel Draw ya silakan. Nah, untuk komponen yang terakhir ini yang image editor ini ibaratnya opsional, nggak harus diinstal nggak apa-apa. Tapi kalau yang web editor sama web browser itu wajib. Jadi web editornya untuk pengkodeannya, bagaimana sih buat kodenya? Nah, web browsernya itu untuk mengecek hasil dari kode yang kita buat. Nah, kalau image editor opsional sih, mau diinstal silakan, yang nggak diinstal juga nggak apa-apa. Kalau mau belajar tentang edit-edit foto ya silakan. Misalkan gambarnya kurang menarik nih atau terlalu besar misalkan silakan. Nah, bisa menggunakan Adobe Photoshop atau Corel Draw atau browser-browser editor lainnya. Kemudian ini perkembangan web dari web 1.0, 2.0, 3.0. Nah, sekarang udah ada web 4.0 perkembangannya kalau nggak salah. Kalau web 1.0 hanya menampilkan berita-berita, misalkan kayak bineka.com, misalkan bangkapos.com, misalkan. Kalau era web 2.0, dia udah ada teknologi kolaborasi dan sharing. Contohnya apa? Kayak Facebook, misalkan Twitter. Nah, itu web 2.0. Nah, kalau web 3.0, dia udah ada artificial intelligence, ada kecerdasan buatan. Nah, itu bisa menggunakan web semantik atau cloud computing.
Nah, yang 4.0 web 4.0 saya pernah baca sih sekilas itu lebih tinggi lagi dia. Udah ada kaitannya ke artificial intelligence yang lebih cerdas ya. Nah, kemudian kategori web. Nah, kategori web ini ada beberapa macam yang saya masukkan. Yang pertama adalah website personal. Nah, website personal ini yaitu website yang menceritakan tentang biografi diri sendiri, pengalaman pribadi. Misalkan kalian mau buat web sendiri ya silakan, misalkan web personal. Nah, ini yang dinamakan blog pribadi. Nah, yang kalian praktek kemarin ya, minggu kemarin ya, itu termasuk website personal. Artinya web itu punya kalian sendiri yang ngolahnya, kalian sendiri yang mengatur kontennya dan sebagainya. Web personal, misalkan mau menceritakan tentang diri saya atau mau buat web tentang diari per hari misalkan ya silakan saja sih, pengalaman pribadi misalkan. Nah, itu website personal. Kemudian ada yang namanya website komersial. Nah, artinya website ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan nih misalnya. Misalkan kayak Gojek misalkan. Pasti atau Shopee misalkan. Pasti domainnya itu kalau nggak .com, .co.id atau yang lainnya. Com itu artinya komersial ya, .com. Nah, .com. Com-nya itu artinya komersial. Kalau .co.id artinya komersial, ID-nya itu Indonesia. ID kan. ID itu artinya Indonesia. Contoh kayak go.id. Nah, go itu artinya pemerintah, government kan. Government, ID itu Indonesia. Nah, kalau misalkan MY, misalkan belakangnya MY Pak, gimana Pak? .co.my. Nah, berarti MY ini negara biasanya. Entah itu Malaysia mungkin MY itu singkatannya, saya kurang tahu ya. Atau .us misalkan. US itu berarti Amerika, Inggris ya. Atau Amerika ya, saya lupa US. Antara Inggris atau Amerika, itulah pokoknya US misalkan atau yang lain, misalkan apalagi, misalkan negara-negara lain. Nah, kalau ID itu Indonesia, ciri khas Indonesia, ID namanya. .co.id. Kemudian ada yang namanya website instansi atau pemerintah. Artinya website ini dikelola oleh pemerintahan. Nah, biasanya formatnya go.id. Go ini artinya government. Go. Nah, ID-nya artinya Indonesia. Jadi government ID-nya Indonesia. Nah, ada yang website non-profit. Misalkan profit yayasan panti asuhan misalkan. Atau website organisasi apalah misalkan yang tidak mencari keuntungan. Nah, biasanya dia pakai domain .org atau .edu dan lain-lain. ORG ini artinya organization ya. Edu itu artinya education. Misalkan saya punya website edukasi yang dimana konten-kontennya berisi tentang materi-materi pembelajaran misalkan. Secara gratis tanpa ada misalkan ada pembayaran misalkan. Atau yayasan nih, misalkan yayasan panti.org, panti asuhan apa gitu. Artinya website ini tidak mencari keuntungan tapi mencari donasi misalkan. Ya silakan saja. Kemudian ada yang namanya search engine. Search engine itu apa sih? Search engine itu mesin pencarian seperti Google, Bing, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya sosial media, kayak Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Kemudian ada short URL. Nah, misalkan situsnya terlalu panjang nih, misalkan, atau linknya terlalu panjang nih. Nah, mau kita pendekin, kita bisa menggunakan short URL. Jadi situsnya lebih pendek. Kemudian apa lagi ya, web portal seperti berita, game. Kemudian ada yang namanya forum-forum seperti Kaskus dan sebagainya. Nah, sekarang pengertian domain. Domain itu apa sih? Jadi domain dalam internet adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server. Jadi nama domain ini dikenal dengan situs web. Contoh misalkan amicom.ac.id atau polmanbubble.ac.id. Nah, itulah yang dinamakan domain. Atau bangkapos.co.com misalkan. Nah, itulah yang dinamakan domain. Situs webnya. Nah, itulah yang dinamakan domain. Situs webnya apa? Misalkan insanpembelajar.com misalkan. Nah, itulah yang dinamakan domain. Kemudian ada yang namanya DNS. DNS itu adalah perubahan sebuah IP dirubah menjadi nama sebuah domain. Nah, DNS ini adalah layanan jaringan yang menerjemahkan nama situs web menjadi alamat internet. Alamat internetnya seperti apa? Sebenarnya nama-nama domain itu misalkan kayak www.polman.bubble.ac.id. Nah, itu sebenarnya IP yang diaksesnya. Misalkan IP-nya 202 titik bla 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 gitu.
Nah, dengan DNS ini dia merubah namanya misalkan common.bubble.ac.id. Sebenarnya kalau mengaksesnya IP sebenarnya, IP berapa gitu. Kemudian ada yang namanya top level domain yang di belakang tadi misalkan .id, .my, .sg, UK Amerika ya. UK Amerika Inggris, sorry, UK Inggris, US Amerika Serikat, misalkan JP Jepang misalkan. Nah, inilah ciri-ciri khasnya. Misalkan situsnya apa ya? Misalkan utm.ac.my misalkan, artinya dia situs situs pendidikan yang berlokasi di Malaysia. Kemudian ini GTL misalkan, gtld.gov berarti government. Kalau .info misalkan informasi dan seterusnya. Ini generasi baru. Kemudian ada yang namanya hosting. Ketika saya punya domain, saya juga harus punya hosting. Hosting itu kayak tempat penyimpanan. Saya punya dokumen nih, dokumennya banyak nih misalkan. Nah, dokumen ini saya mau taruh kemana gitu. Nah, ada yang namanya hosting. Hosting merupakan layanan internet yang menyediakan sumber daya server untuk disewakan agar bisa diakses oleh individu-individu atau user lain. Ya, ada beberapa tipe nih. Ada yang namanya share hosting, ada yang namanya VPS, ada yang namanya dedicated server, ada yang namanya colocation server. Nah, kalau share hosting artinya dia punya satu server tapi diakses secara bersama-sama dengan pengguna lain. Jadi satu server ibaratnya satu lemari ya, satu lemari isinya itu banyak dokumen-dokumen orang gitu. Dokumen bersama ibaratnya. Itulah share hosting namanya. Ibarat konsepnya seperti itu. Jadi saya punya lemari, lemarinya itu bukan punya saya, punya umum ibaratnya. Nah, di dalam lemari itu banyak file-file orang gitu, dokumen-dokumen orang. Nah, artinya dokumen itu bisa diakses oleh siapapun. Apa maksudnya berbagi gitu. Penggunaan hostingnya berbagi. Kemudian ada yang namanya VPS. Nah, VPS itu virtual private server. Nah, jadi ini dia menggunakan satu dedicated server, kemudian dibagi menjadi VPS kecil. Kemudian ada yang namanya dedicated server, di mana server itu utuh, tidak bisa dibagi dengan klien yang lain. Artinya misalkan lemari ya, lemari itu pure punya saya sendiri gitu, nggak boleh orang lain yang memasukkan dokumen-dokumen atau apapun di lemari saya. Nah, artinya itu satu server, tidak bisa diakses oleh orang lain kecuali saya, nah, dedicated server. Ada yang namanya colocation server. Nah, colocation ini yaitu penyewaan tempat untuk meletakkan server untuk hosting. Jadi cloud. Kemudian ini beda web dengan web versi desktop. Kalau web dia interpreter, kalau desktop dia perlu compiler. Artinya perlu tools untuk melakukan compile. Sedangkan web nggak perlu. Contoh kayak bahasa C ya. Bahasa C itu dia punya compiler misalkan pakai Turbo atau DevC++ untuk merunning sebuah program misalkan. Nah, kalau pemrograman web itu nggak perlu. Ketika kita udah buat kode, kita cek aja di browsernya. Udah benar belum tampilannya? Udah ini belum? Jadi nggak perlu yang namanya compiler. Karena web ini bersifat interpreter. Beda kalau bahasa C. Kalau bahasa C kan ketika kita udah buat kode, ketika kita mau ngerunning programnya, kita perlu tools. Misalkan kalau kalian menggunakan DevC, berarti DevC berarti kan. Atau tools yang lain. Kalau web nggak perlu. Web ketika kalian udah membuat kodenya, kalian cek di browsernya, udah bener nggak tampilannya, udah bener atau belum gitu, tampilannya udah layak atau belum misalkan. Kemudian web bahasanya tuh markup. Nah, kalau desktop bahasanya script. Kemudian untuk mengaksesnya menggunakan browser, kalau desktop dia menggunakan exe file. Jadi execute file. Jadi filenya udah jadi, ketika kalian mau ngelihat ya exe file nantinya. Nah, untuk materi paling hari ini sampai di sini. Kemudian saya coba demokan dulu ya. Saya tunjukkan situs-situs pemerintah misalkan. Oke, saya share screen. Chrome-nya belum buka. Oh, ini. Oke, di sini. Nah, misalkan situs pemerintahan, misalkan apa ya? Provinsi Babel, misalkan Babel, 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 Go ID. Nah, ini artinya Go itu adalah government, artinya pemerintahan. ID itu Indonesia, artinya situs ini merupakan situs punya pemilik pemerintah nih. Go ID. Kemudian misalkan apa lagi ya? Nah, Malaysia, UTM misalkan. utm.my. Nah, artinya MY ini artinya dia di Malaysia nih, punya negara Indonesia Malaysia, sorry.
www.utm.my. Nah, artinya MY, situs ini merupakan situs punya negara Malaysia. Nah, kalau Indonesia apa? Dia ID. Nah, ini Malaysia kan, Institut University Teknologi Malaysia. Kalau misalkan Indonesia apa? Misalkan ITB ya, itb.ac.id. Nah, AC ini artinya akademik. AC ini akademik, ID ini artinya Indonesia, berarti akademik, sebuah web di bidang akademik di negara Indonesia. ID. Sama kayak Polman ya, Polman Bubble juga sama kan, ACID kan. Dia merupakan situs web ininya akademik yang berada di negara Indonesia. Kemudian .com misal komersial. Nah, kalau mau .com misalkan kayak Shopee. Nah, Shopee itu kan komersial kan, di mana situs itu terdapat transaksi, di mana terdapat keuntungan. Misalkan itu shopee.com misalkan ya. Apa Shopee ID ya, saya lupa. Shopee. Saya cari di Google ya. Nah, itu biasanya kalau nggak .id.com biasanya. Shopee atau Tokopedia. Shopee. Nah, Shopee dia menggunakan .co.id, artinya dia merupakan komersial, situs komersial, ID itu berarti di negara Indonesia. Kemudian misalkan situs yayasan, yayasan panti ada nggak ya? Yayasan panti itu biasanya ORG. Yayasan panti. Nah, or.id artinya ini merupakan situs organisasi yang berada di Indonesia, or.id. Nah, ini. Jadi situs ini dia tidak mencari profit, tapi mencari donasi misalkan. Gitu. Nah, kemudian terkait domain dan hosting, sebenarnya banyak sih penyedia-penyedia domain hosting, misalkan kayak Niaga Hoster ya. Niaga Hoster. Nah, ini sebuah layanan di mana dia menyediakan nama domain sama hosting di sini. Contohnya ini ya, Niaga Hoster ya. Sebenarnya nggak hanya Niaga Hoster sih, banyak yang lain. Misalkan Rumah Web, misalkan, atau Rumah Jago Yogyakarta Web, misalkan, dan lain-lain. Ini salah satu ya contoh ya. Nah, misalkan saya mau beli domain nih, saya cari aja domainnya. Nama domainnya apa? Misalkan mau nama domain TRPL Polman Bubble, TRPL Polman Bubble misalkan ya. Nih ya, kita cari nih, kita maunya .com atau .org atau .id ya terserah kita. Misalkan .com, artinya situs ini merupakan situs apa namanya komersial misalkan. Kita cek. Nah, kita cek, dia bakal ngecek nih kira-kira domain yang kita mau pinta ini udah ada belum yang apa ya, pemiliknya udah ada apa belum? Oh, ternyata belum ada nih. Tinggal kita pilih, tinggal kita ambil nih nama domainnya. Tinggal bayar 125.000 misalkan setahun. Tapi misalkan kayak situs saya kan instantpembelajar.com ya. Kalian mau beli nih, situs namanya instantpembelajar.com. Pembelajar.com, oke. Instantpembelajar.com. Kalian mau ngambil nih nama domainnya ini, ya nggak bisa karena udah dimiliki orang lain. Ya saya yang punya nih. Jadi ketika kalian mau membuat nama domain, kalian cari dulu udah dimiliki orang atau belum. Kalau Instant Belajar nih berarti udah dimiliki orang, artinya kalian nggak boleh memiliki situs ini, alamat situs ini nggak boleh. Kecuali si orang yang punya situs ini udah expired nih si anunya nih, apa langganan domainnya, kalian bisa ngambil. Tapi selama dia masih aktif itu nggak bisa. Instantpembelajar.com misalkan atau bangkapos.com misalkan. Kalian mau ngambil nih atau mau beli. Ini domain. Kemudian kalian juga bisa sewa nih. Misalkan saya mau sewa hosting. Ya silakan. Mau di Niaga Hoster, mau di Artemedia atau di penyedia-penyedia lain ya silakan. Tinggal kalian pilih aja nih hosting. Misalkan saya mau pilih kapasitasnya yang sangat gede, ya silakan. Cuman kan di sini kan ada plus minus ya. Maksudnya kalau langganan yang mahal biasanya lebih bagus. Kalau yang lebih murah ya paling dapatnya misalkan 500 mega, kemudian visitornya hanya 15.000 misalkan. Beda kalau yang bisnis misalkan. Bisnis bisa 180.000 visitor misalkan. Nah, ini artinya tempat penyimpanan hosting. Ibaratnya kayak lemari lah kalau kita belum punya lemari nih. Nah, file-file kita ini mau kita taruh ke lemari. Nah, lemarinya kita sewa misalkan. Kalau kita belum punya server ya, misalkan kita belum punya server sendiri, ya kita sewa aja, sewa lemari tanda kutip ya. Tinggal
kapasitasnya, ya itu tergantung, semakin besar kapasitasnya biasanya semakin mahal harganya. Ini yang namanya hosting. Oke. Paling itu materi teori untuk pemrograman web. Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya cek tugas kemarin. Tugas kemarin saya cek, coba dari yang nomor 1 ya, nomor 2 ya. Nomor 2, Wisnu. Coba di share screen tugasnya, sudah sampai mana?